Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Amang Indang yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali pada renungan pada pagi hari ini, Jumat 26 Mei 2023, dengan topik kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, dari tidur kami, istirahat kami, dan kami bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan sehat, tidak kurang satupun Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Di setiap keluar, kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Horas Amang Indang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18, saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan. Amang Indang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita perlu tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan muka yang tidak berselubung. Apa artinya? Muka yang tidak berselubung yaitu muka yang tidak tertutup. Amang Indang bayangkan, mungkin ketika kita masih kecil, baik di kampung halaman atau dimanapun kita berada, kita pernah bermain, kalau bahasa Batak namanya cendong ya. Main tutup mata, matanya ditutup dengan kain hitam, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu apapun. Sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Kita tidak mengetahui siapa, di mana teman-teman kita yang bersembunyi. Bayangkan Amang Indang, hal itu terjadi ketika kita mempunyai selubung dalam kehidupan kita. Baru mata jasmani. Bagaimana dengan hati yang terselubung? Tentu mata rohaninya menjadi tertutup. Sekalipun kita mempelajari firman Tuhan, pergi ke gereja setiap minggu, tapi kita tidak mengerti bagaimana firman itu. Kita tidak mengetahui bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen. Bahkan seperti kita orang Batak, turun-temurun menjadi orang Kristen. Berangkat ke gereja, mendengarkan khotbah, membaca renungan. Tapi dari tahun ke tahun seperti itu tidak ada perubahan apapun. Kita tidak merasakan sesuatu apapun. Hanya kosong seperti itu saja. Sehingga kita dapat menyadari apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu contoh, sebuah kesaksian yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Jadi Amang Indang, beberapa hari yang lalu, saya kebetulan bekerja sebagai pelaku pariwisata, sebagai driver, sebagai supir transportasi online. Saya mendapatkan order, yang ordernya itu dari seorang ibu, masih perempuan muda, mengantarkan ibu tersebut dari titik A ke titik B dengan durasi kurang lebih 1 jam 15 menit. Di dalam perjalanan, ibu tersebut
meminta diputarkan lagu rohani. Sehingga itulah menjadi awal perbincangan kami, dan ibu itu bercerita bagaimana kehidupannya. Mulai dari kecil dia seorang yatim piatu, tinggal di panti asuhan, tidak merasakan bagaimana hangatnya sebuah keluarga, tidak merasakan kasih sayang ayah dan ibu. Sampai dia keluar cukup umur, akhirnya diasuh, mempunyai orang tua asuh. Dan dia beruntung, orang tua asuhnya adalah orang yang kaya. Dan dia dilimpahi dengan kekayaan, merasakan kehidupan yang hedon, mendewakan harta dan uang, sehingga dia masuk sebuah dalam kehidupan yang sangat dibenci Tuhan. Pergaulan bebas, kehidupan dengan narkoba, drugs, bahkan sampai melakukan aborsi. Nah, bagaimana kehidupan dia dengan segala apa yang ada dalam hidupnya, dengan harta yang ada dalam hidupnya, dia tidak merasakan sesuatu hal, jiwanya kosong. Pada suatu ketika dia merasakan sebuah kekosongan dalam hidupnya, dia pergi ke kota, sebutlah kota B. Di kota B itu, dia mencoba mencari penghidupan yang lain, mencari sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Sampai terpikir, akhirnya dia rencana membangun sebuah properti atau perumahan di kota B tersebut. Singkat cerita, dia mulai dari tahap awal sampai bangunan itu terus berjalan. Tiba-tiba datang yang namanya COVID, sehingga pembangunannya akhirnya berhenti. Setelah berhenti, dia coba merenung apa yang harus lakukannya kembali. Dengan kebutuhan yang harus disiapkan dengan begitu besar, dia berpikir apakah akan meminta kepada orang tua angkatnya, atau kembali dia ke dalam kehidupannya, karena dia merasa dengan kecantikannya, dia merasa bisa mendapatkan uang dari laki-laki yang menurut dia cowoknya yang kaya itu. Sampai suatu saat dia terus merenung, dia tidak dapat mendapatkan jawabannya. Nah, apa yang terjadi Amang Inang? Singkat cerita, dia kembali ke jalan Tuhan, dia berdoa, dia mencari pengkhotbah, dia mencari gembala yang menurut dia bisa memberikan sesuatu hal yang baru, yang bisa menghidupi jiwanya yang kosong. Sampai dia ketemu. Dan akhirnya berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Dan sampai sekarang luar biasa berkat yang dia terima. Karena dia mengisi dan mengisi jiwanya dengan dari Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada hidupnya. Dia membuang selubungnya dalam hidupnya. Dia kembali ke jalan yang benar. Sehingga pada saat ini dia berani bercerita kepada saya langsung bahwa bagaimana Tuhan bekerja ketika dia menyerahkan hidupnya secara total. Jadi kembali ke dalam renungan kita pada pagi hari ini Amang Inang, sebuah pertanyaan untuk kita, apa yang dapat menyelubungi hati seseorang dari kemuliaan Tuhan? Sekali lagi, apa yang dapat menyelubungi hati seseorang dari kemuliaan Tuhan? Mungkin Amang Inang yang di rumah atau siapapun yang menonton siaran renungan hari ini, ada yang tahu jawabannya? Nanti kalau jawabannya benar, kita akan minta Pendeta Resort akan berikan hadiah buat Amang Inang yang menyaksikan program ini. Kalaupun tidak dari Pendeta Resort, Amang Inang mendapatkan hadiah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang tahu jawabannya? 4 huruf? Jawabannya adalah dosa. Dosalah yang mengakibatkan hati seseorang terselubung dari kemuliaan Tuhan. Dosa dilakukan secara terus-menerus. Kalau kita ibaratkan dengan pabrik, bagaimana dosa itu diproduksi terus-menerus. Bahkan sampai merasakan bahwa tidak ada lagi hal yang lain selain dosa tersebut. Hatinya sudah menjadi dingin, tertutup oleh dosa tersebut. Sehingga untuk itu kita perlu membuka selubung
hati kita dari dosa tersebut. Kita perlu berbalik dan bertobat kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Setelah kita mengetahui apa yang mengakibatkan terselubungnya kemuliaan Tuhan, tentu ada langkah selanjutnya, Amang Inang, yaitu perubahan atau restorasi. Jadi kita tidak berhenti setelah kita mengetahui apa akibatnya, tapi kita melakukan satu langkah lagi untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi apa kunci untuk melakukan sebuah perubahan? Kunci melakukan perubahan adalah mengizinkan Tuhan bekerja secara total dalam hidup kita. Jadi Amang Inang, perubahan itu tidak bisa dilakukan ketika hati kita 30%, 50%, 70%. Kita harus total menyerahkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk dirubah oleh Tuhan. Amang Inang yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh membuka Roma 12 ayat 2. Boleh silakan Amang Inang yang di rumah dibuka dulu Roma 12 ayat 2. Boleh buka Alkitabnya, atau kalau mau lebih cepat dengan Android-nya. Karena Android pun itulah cara Tuhan juga agar kita dimudahkan untuk membaca firman-Nya. Saya akan bacakan untuk kita Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perubahan itu harus dimulai dari dalam hidup kita. Ketika pikiran kita berubah menjadi tidak sama dengan dunia lagi, melainkan disesuaikan dengan firman Allah. Dan perubahan itu harus mencakup semua hal. Segala hal harus dilakukan sebuah perubahan. Kita buka kembali di Efesus 4 ayat 17, 18 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi Amang Inang, apabila kehidupan kita berubah dan karakter ilahi ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi beban pikiran mereka saat ini. Kami percaya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah dalam hidup mereka. Berikan mereka solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan kami kesehatan Tuhan, dan berkati setiap pekerjaan tangan kami, usaha kami. Dan kami percaya Tuhan lebih besar dari setiap apapun yang menjadi kendala kesulitan dalam hidup kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati kami satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu sekarang selamanya. Amin. Terima kasih Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman pada renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.